Ya, gimana Pak Pendeta besar? Assalamualaikum Pak Pendeta. Tes 1 2 3 3 dalam 1. Nah, Nah. Waalaikumsalam aku semua. Ya, apa kabarnya Bang Syafri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Syafri, Bang hostnya ya. Batam Ponsel pribadi yang kedua, gerejaku yang amat kusayangi ya. Luar binasa nih gereja ya. Kita ke rumah Bapak satu timbul ya. Gereja ini kadang-kadang terus diambil Bapak ya. Luar binasa nih gereja. Inilah ya. Dari yang terbaik gereja yang luar binasa ya. Luar binasa. Ya, Bang Steven. Assalamualaikum Bang Steven, calon pendeta besar yang amat besar sekali. Apa kabarnya Bang Steven? Alhamdulillah. Beberapa hari ini Sehat. Assalamualaikum. beberapa hari ini sibuk kah? Mana penginjilan? Bang Zin, assalamualaikum Bang Zin. Apa kabarnya Bang? Abangku sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya bisa sehat, bisa kita bergabung lagi ya ke Komal Batam Ponsel ya. Kalau lebih spesifik gereja. Marah pula Kristen. Ngapain manggil-manggil gereja? Kalian tahu nggak arti gereja itu apa? Tampar nanti kalian. Harus cari tahu lah apa arti gereja, apa arti pendeta. Kalian harus cari tahu apa. Jangan kalian udah lah nggak tahu, so tahu. Nah ini misalnya ya. Jadi harus cari tahu apa itu pendeta, apa itu gereja ya. Dan Bang Jahid negatif 01. Kenapa akunnya negatif Bang? Akunnya Bang Jahid. Apa kabarnya Bang Biasa Jahid? ditombak guru apa Pak Pendeta besar, sering ditombak gimana itu guru? Nah, inilah Kristen kerjaannya. Nombak aja. Tapi ya. sebanyak Saya ini, kadang-kadang. tapi sebanyak ini tamu, kenapa cuman guru besar yang enggak abang sapa abang? Sebab aku kalau ada guru besar yang amat besar sekali ya, dia biasanya melontarkan kritikan yang pedas ya kepada aku sehingga sakit telinga aku ini ya. Sebab setiap hari ya, sebab apa guru besar ini dia selalu menerima kritikan. Sebab kan Kristen nggak mungkin terus mengkritik aku. Ada juga Kristen daripada kalangan pendeta, mereka takut untuk mengkritik aku secara direct, secara terus ya. Dia melalui guru besar. Jadi ketika guru besar melontarkan kritikan yang disampaikan Kristen, ya telinga aku panas juga sih. Juga kritikan ini amat hebat ya Bang Guru besar, yang amat besar sekali. Assalamualaikum Bangku, sehat guruku ya. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ini siapa moderator yang dilantik ya? Moderator yang dilantik jangan di mute. Gak apa-apa, jangan di mute, jangan di Ngomong dari tadi, biarkan aku- dia mengkritik. Ya. Di mute ya. Ya. Tadi ngomong. Itu. Aku tadi berkhotbah di bawah ini kok aku di mute nyata. Luar biasa ini berarti ya. Mute ya. Baik. Tapi jangan di mute ya teman-teman. Siapa yang dilantik moderatornya? Itu begini Bang Guru besar ya. Ya jadi di sini moderatornya agak tegas ya. Sebab di sini kita nggak bisa menghujat, nggak bisa melontarkan kritikan. Tapi spesial untuk guru besar, aku memberikan ruang kepada beliau untuk mengkritik aku ya. Sebab di sini kita nggak bisa menghujat, kita nggak bisa framing. Siapa yang menghujat pasti akan diturunkan dan akan dilemparkan ke jurang yang paling dalam. Gitu ya. Termasuk hostnya menghujat, hostnya dilempar. Teman-teman di bawah, dan aku ingin menyapa juga ya teman-teman saudara-saudaraku yang di bawah juga ya semuanya ya. Ini jemaat-jemaat biasa ini kayaknya. Ini kalian Kristen hati-hati loh. Ini kalau kalian debat sama mereka di bawah ini, teman-temanku ini, mencret kalian. Hati-hati loh kalian ini. Ini mereka ini udah pakar juga. Bang aku dan kamu selamat bergabung. Bang Dang Ari J selamat bergabung. Abangku Bang Yudhistira juga ya. Selamat bergabung abangku di komalnya gereja Batam Sel ya. Gereja yang edukasi udah go international ya. Mang Tatang selamat bergabung Bang.
bang akuku semuanya ya, nggak sebut aku satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah bergabung juga ya. Semua teman-temanku yang muslim, Bang Iclik, Bang Diar, Bang siapa lagi ya, Bang Sirijon, semua nggak bisa sebut satu persatu ya. Yang penting yang di bawah jangan Kak Azza. Ini Kak Azza ini kerjaannya ketawa ke TV, ketawa diblokir nanti gak. Jangan menghujat lu di bawah. Jangan ya. Moderator di sini agak tegas ya di sini ya. Kecuali Bang Ibnu Syam ya. Bang Ibnu Syam mau menghujat kayak mau apa urusan abang lah ya. Tapi jangan ketahuan bang. Bang Zaid Murad ya. Bang Zaid Murad. Manis kopinya bang. Ya teman-teman, dan selamat bergabung juga ya kepada Kristen botol. Kalian pendeta, jemaat, Bahlul, gereja, selamat bergabung ya ke komalnya Batamsel ataupun ke gereja Batamsel. Selamat kalian bergabung ke sini. Ya, kalian datang ke sini jangan jadi seperti saudaraku yang muslim. Kalau saudaraku yang muslim dia datang ke sini dia hanya untuk pengetahuan, mendengar sambil tidur, mau tidur gitu kan. Nah kan? Tapi kalau kalian Kristen datang ke sini jangan melenggang. Tahu melenggang ya, melenggang kangkung. Melenggang kangkung, nah kan? Nah, jadi kalau kalian datang ke sini harus kalian bawa pena, bawa kertas, catat, gitu. Nanti ya, catat, ya supaya kalian itu pintar dikit dalam pembacaan Bible. Sebab kalian botol. Apa itu botol? Sebentar lagi ku jelasin dengan data-data yang valid, gitu ya. Nah. Penting untuk kita sampaikan kepada orang ramai sebab Kristen aku lihat semakin hari mungkin yang botol-botol ini ya, sebab pun aku mengharapkan mereka enggak perlulah mereka itu menjadi pintar, sebab kan kalau semuanya pintar, aku sebagai seorang pendeta besar dan teman-temanku di sini ngapain di sini, enggak ada kerjaan kita, benar kan? Kalau kalian enggak ada gitu kan, sebab manusia yang perkara yang paling lucu dalam muka bumi ini adalah kalian Kristen menyembah lato-lato. Lucu kalian. Kalian itulah yang paling lucu dalam muka bumi ni. Ngerti ya? Kalian paling lucu sebenarnya. Sebab kalian menyembah lato-lato, berjuntai. Kalau enggak ada kalian, muka bumi ni enggak lucu loh. Kalau enggak ada kalian. Kan? Sebab kalian tu yang paling lucu dalam muka bumi ni. Masa monyet pun enggak nyembah monyet loh. Monyet enggak mentuhankan monyet. Monyet itu loh. Kan? Kalian lebih lucu daripada monyet. Kristen botol. Jadi kalian lucu. Sebab kalau kalian enggak ada, aku itu enggak bisa tersenyum. Muka aku setiap hari masam. Setiap malam itu. Ngerti ya? Jadi harus ada kalian juga supaya kalian bisa membuatkan hari-hari kami ini tersenyum. Ya, sebab kalian ni yang makhluk yang paling botol. Itu sebab aku bilang Kristen kalau digandingkan sama lembu lebih bijak. Lembu lebih pintar daripada kalian itu. Kristen, betul. Lembu pun enggak mentuhankan sesama lembu. Lembu tu kan, disapa temannya. Siapa kan? Enggak mentuhankan sesama lembu. Nah, Izin dulu Pak Pendeta ya. Silakan host. Kalau diteruskan kepada aku nanti ke mana-mana perginya. Ini ada tamu kita malam ini Pak Pendeta. Bang Jimmy. Ya, siapa? Bang Jimmy Sinambela. Ya. Ya, masih Kristen, Bang? Masih Kristen? Iya, saya nggak percaya Al-Quran. Nggak percaya Al-Quran. Bagus, Bang. Bagus. Kenapa Abang nggak percaya Al-Quran? Karena saya bukan Islam. Oh, jawabannya sangat luar biasa. Jadi Bible Abang percaya? Ya. Percaya sebagai apa, Bang? Firman Tuhan? Buku panduan kehidupan. Buku panduan kehidupan. Catat ten. Catat kalian ngomong. Ya, mungkin Pak Pendeta ini ada Bang Sinambela bilang Bible itu adalah buku kitab panduan bagi Kristen, Bang ya. Bang Jimmy ya? Okey, baik. Ya, sebelum tu menyapa dulu aku punya sahabat aku ya, Bang Nonem. Assalamualaikum Bang. Sihat Bang ya, selamat bergabung Bang Nonem. Jadi selamat bergabung juga kepada Bang Jimmy ya.
Bang Jimmy masih Kristen katanya dia. Tunggu. Ya, Bang Jimmy, gimana? Ini saya 0, kau 31. Kayak mana ini supaya berimbang kita ini bicaranya? Saya 031. Mau minta koin dia Pak Pendeta Besar, mau minta koin. Mau koin. Nah. Enggak, saya Tolong mau kawan-kawan kasih dengar kopi, dulu. kasih kopi, minta kopi dia. Enggak. Pendeta besar S29 nggak bisa dengan S0. Nggak bisa ya. Jangan S29. Jangan sujud. Saya bertanya, saya kenapa Baik. di situ 36? Apa bedanya sesama kita bisa Baik. bersuara? Nah, itu udah ada satu, nggak apa-apa. Jadi levelnya tuh kejauhan Bang Jimmy ya. Tapi nggak apa-apa lah ya tentang itu ya. Mungkin aku ingin menyarankan kepada pihak Kristen ya. Kalau ditanya apa, jawabnya yang ditanya lah. Jangan ditanya apa, kalian jawab apa. Jawab pertanyaan saya. Bukan Bang Jimmy, maksudnya yang lain Bang Jimmy. Bukan Bang Jimmy bagus, Bang Jimmy. Macam tadi ada barusan Kristen ditanya, kamu masih Kristen? Abang ditanyakan Bang Host kan, dijawab apa? Enggak percaya Al-Quran. Kak ni bodoh Kristen ini. Tadi Bang, bukan Bang Jimmy lah yang barusan maksudku. Jadi teman-teman Kristen, kalau bukan Bang Jimmy tadi, sebelum Bang Jimmy ada Kristen, bukan abang. Aduh, abang. Jadi aku mengharapkan kepada teman-teman Kristen di sini komal edukasi ya. Ditanya apa, jawabnya apa. Jangan ditanya A, jawabnya B. Kalian gimana? Tapi harus aku jelaskan sedikit Bang Jimmy ya. Sebelum Bang Jimmy lanjut. Bang Jimmy bagus ya, bukan Bang Jimmy lah ya. Bang Jimmy bagus. Jadi teman-teman Kristen Tunggu dulu, ya, ataupun astaga, Pak teman-teman. Pendeta Besar ini banyak. Ya. Saya bertanya sedikit. Sebelum melangkah. Tapi Bang Jimmy bagus ya Bang Jimmy ya. Ditanya apa, jawab apa ya Bang Jimmy. Mungkin sedikit berbeda ya Bang Jimmy ya. Pada teman-teman yang lain lah ya. Saya nggak mau. Oke, silakan Bang Jimmy. Ada yang mau dinarasikan, ada yang mau ditanyakan, ataupun ada yang mau di-framingkan, Bang Jimmy. Silakan. Apa permasalahanmu dengan orang? Jangan Ya. sangkutkan sama saya gitu loh. Baik. Satu yang Bang mau Jimmy saya menangis, tanya. Bang. Kenapa Bang Jimmy menangis? Bang Jimmy sedang lepas menangis. Hah? Gimana? Rokok tangan saya. Oh, kufikir menangis. Suara macam menangis. Ya, enggak menangis. Di sini kita enggak ini lah Bang Jimmy. Kita slow-slow aja di sini. Enggak. Iya, saya Ya, selalu. silakan. Saya selalu. Ya. Saya mau tanya sederhananya. Hmm. Kan pendeta berarti sudah memahami Al-Quran sama Alkitab kan begitu. Iya, jelaslah itu. Di Al-Quran yang saya tanyakan, ada nggak pernyataan di Al-Quran itu tertulis Kristen? Kristen, nggak ada. Oke, yang ada apa? Ya ada nyembah anak manusia, ada. Yang ada itu. Bisa aku jawab pakai data sedikit? Ini kita edukasi di bawah juga, Bang Jimmy, bisa ya? Silakan. Ya, Baik. tolong tampilkan datanya Pak Pendeta. Kalau enggak Oke, aku baik, kita tampilkan ya. Al-Quran Izin ya, Bang Host, saya- aku kan saya bertanyakan aku Al-Quran ya. Baik. Benar. Jadi ini Bang Host nih agak malam ni kenapa nih agak sedikit ngegas ya? Kenapa ya? Marah ini gimana ya Bang Host ini? Nah, sabarlah Bang Host, jangan ngekick aku lah. Aku akan tampilkan data ya. Jadi kita tampilkan data sedikit ya. Jadi di Al-Quran tuh kalau tentang Kristen, perkataan Kristen enggak ada, tapi secara umum dikatakan tentang yang menyembah manusia itu kafir. Mungkin Bang Jimmy sebelum aku tampilkan data, kalau di muka bumi ini yang menyembah menjadikan anak manusia itu Tuhan tuh kira-kira siapa Bang Jimmy? Begini, saya tanya. Begini itu siapa? Itu agama apa begini tuh Bang Jimmy? Ya, gimana? Kau tak jawab apa yang saya tanya. Oke lah, nggak apa-apa. Bang Jimmy ini ditanya apa? Oke, Ya, tampilkan. tolong dijawab. Tolong jawab dulu. Pernyataannya Kristen itu loh saya tanya. Iya, simpel. tolong jawab dulu itu pertanyaan di Al-Quran itu Pak Pendeta. Biar Oh, oke, baik. Oke, kalau ditanyakan tentang Kristen, Bang Jimmy ini catat ataupun enggak sih? Mana sih Bang Jimmy? Saya Aku tanya jawab apa tadi Bang Jimmy? Ada nggak Mana? pernyataan tertulis di dalam Al-Quran itu tentang Ya. Kristen? Lah udah aku jawab tadi enggak ada. Gimana sih? Nggak ada. Jawabannya gini yang aku dengar tadi, Pak Pendeta, jawaban Ya. jangan abang merubah-rubah. Jawabannya nggak ada Kristen, tapi penyembah anak manusia ada kata. Itu jawabannya tadi. Nah, Menyembah anak manusia. Oke, Ya. kita tahan di situ. Saya suka Baik, cara baik. narasinya berkembang gitu.
penyembah Benar, anak benar. manusia yang dinyatakan di Al-Quran itu siapa? Baik, baik. Kita jawab pakai data ya. Pakai data. Di Al-Quran ada surah Siapa? Al-Maidah ya. Ayat ke-72 ya. Silakan. Sungguh telah kafir. Tapi kita nggak dikasih tahu Kristen. Kristen kan nggak ada kan. Kita kan harus cari tahu. Enggak, Benar, jawab kan? aja, jawab aja. Baik, baik, baik. Kita jawab ya. Santai. Sabar ya Bang Jimmy ya. Kita jawab santai, secara saya. jelas Saya ya. kan bagus Jangan kita pertanyaannya. framing kemana-mana. Benar-benar. Nah, Oke. jadi di sini dikatakan di surah Al-Maidah ya. Ayat ke-72. Sungguh telah kafir. Kafir kalian. Siapa ini? Ya. Sungguh telah kafir. Orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi kalau dikatakan Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Al-Masih putra Maryam. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Padahal itu adalah Tahan di situ. padahal Al-Masih sendiri Pak, berkata, wahai nggak usah Bani panjang-panjang. Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tahan. Jadi di Nggak sini usah panjang-panjang. sebentar Udah, dulu udah, Bang stop. Jimmy. Aduh. Saya udah tahu Aku narasinya. jawab ini. Sabar, sabar, loh. sabar. Aku Iya. jawab. Ini kan soalan Nggak usah, bagus. Ini nggak usah panjang kali. Bang Jimmy, Pak Pendeta izin ya Pak Pendeta ya. Bang Silakan, Jimmy, silakan. biasanya di sini Bang Jimmy yang bertanya itu santai. Kenapa yang bertanya malah kewalahan? Ini yang aneh. Bukan. Gini, sabar, Bang Jimmy. ketika saya bilang stop, tapi saya tahu narasinya gitu. Saya mengerti apa Ya, yang biar kita diterangkan. dengar dulu penjelasan Bang Iya. Ayas ini gitu, biar nyampe Baik, Bang baik, Jimmy. Tadi kamu bilang. Oke, baik. Terima kasih host ya. kafir menyembah Pertama-tama Bang Isa Jimmy, di sini kita bukan Al-Fatihah. hanya Aku menanggapi bercerita, Bang kau Jimmy, Bang Jimmy. bercerita. Gimana ya? Sebentar Bang Jimmy. Di sini Silakan, kita bukan silakan. hanya menanggapi Bang Jimmy, kita memberikan edukasi kepada di luar sana. Bang Jimmy kan Silakan. mewakili juga ini. Nah kan? Bang Jimmy bertanya, di Al-Quran ada enggak perkataan Kristen? Udah jawab enggak ada. Tapi secara umum menjawab di Al-Quran ada orang yang menyembah manusia dikatakan kafir. Salah aku menjawab ini. Gimana Iya, sih? benar. Oke. Nah, benar, udah ngerti dia. Gini. Udah ngerti dia. Enggak, saya benar. Oke, baik, bisa aku lanjutkan sedikit ya. Tahan. Ya. Saya benar. Silakan. Gini. Saya benarkan Al-Qur'anmu kafir menyembah Isa anak putra Maryam kan begitu. Kami nggak Ya, kenal ya. Isa. Jadi Ya kami udah, nggak- bukan urusan aku kenal, aku hanya menjelaskan. Aku hanya menjelaskan aja Enggak, gitu Bang Jimmy. Yang dibilang ya. menyembah Isa putra dari Ya. Maryam di situ siapa menurut pengetahuan Nah, silakan. Soalan bagus ya. Silakan. Jadi Islam itu ya Bang Jimmy ya. Jangan keluar Islam itu konteks gini loh. Jangan baik, keluar baik, konteks bisa, dari bisa. Al-Quran karena itu buku Baik, panduanmu kan. baik, Silakan, bisa. silakan. Oke, baik. Jadi di Islam itu ya, kita itu nggak dikasih tahu siapa-siapa. Itu sebab di Al-Quran tuh ada Allah memerintahkan kita tadabbur, mencari tahu. Cari tahu. Pergilah kamu ke seluruh muka bumi, carilah ilmu itu, carilah pengetahuan itu, gitu kan? Mencari pengetahuan. Sabar Bang Jimmy, kenapa? sabar. Udahlah, beginilah. Saya terlalu Iya, panjang iya. kau cerita nonton Indonesia Idol aja lah. Lah gimana sih aku baru Selamat malam, sampai jumpa. Woi, nanti dulu Bang Jimmy. sabar Bang. Astagfirullahaladzim, Kristen, gimana sih kalian ini? Beta lah sedikit, sabar gitu menjawab. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut, kita edukasi ya, teman-teman ya, kita edukasi ya. Kadang-kadang ya, tapi nggak apa-apa, nanti aku jelaskan kenapa Kristen begitu ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi pertanyaan Bang Jimmy ini bagus. Kita harus menjawab sesuai dengan pemikiran manusia gitu ya. Sebab Kristen kan dia kan berkawan dengan monyet kan. Jadi saya nggak ngerti dia. Jadi di Al-Quran, pertanyaan Bang Jimmy, ada nggak di Al-Quran itu Kristen? Maksudnya Kristen nggak ada. Tapi kalau Nasrani itu ada. Berarti Nasrani itu ada di Al-Quran itu. Nasrani itu merujuk pada siapa? Pengikut Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Nasrani dan Yahudi itu artinya. Nah ya, kalau Kristen nggak ada. Kristen ini baru kemarin sore aja dibawa oleh Yunani. Mana ada Kristen? Kristen ini lebih sesat daripada ahli-ahli Taurat yang menyimpang itu. Lebih sesat mereka. Kristen ini kemudian. Itu sebab dikatakan kalau ada Kristen mengatakan mereka ahli kitab. Kepala otak kalian Kristen. Nah kan?
Gak ada, kalian tu ahli kitab. Ahli kitab itu merujuk kepada orang yang diberikan kitab, yang mengerti kitab itu, bahasa asli itu yang mengerti, itu dipanggil ahli kitab, merujuk kepada dijelaskan di Al-Quran. Ahli kitab tu kepada orang-orang daripada Bani Israel. Itu loh. Kalian bahasa asli pun gak tahu, terjemahan pun gak ngerti kok. Ahli kitab. Kalian bukan ahli kitab Kristen, kalian ahli kutub. Ahli kutub ya. Nah, jadi berbalik kepada soalan Bang Jimmy barusan, ada nggak Kristen di Al-Quran? Nggak ada. Yang ada Nasrani dan Yahudi. Jadi, tetapi Al-Quran menjelaskan secara umum. Allah berfirman di Al-Quran di surah Al-Maidah ayat ke-72. Kafir. Kafir orang yang menjadikan Al-Masih putra Maryam merujuk kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kafir dia. Padahal Nabi Isa alaihissalam berkata, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa berkata, ini tiba-tiba ada pula orang yang menyembah Nabi Isa. Islam tu nggak mungkin dia itu membuat suatu framing. Kita tu diperintahkan oleh Allah ada tadabbur, mencari tahu, mengkaji, menelaah. Itu sebab di masjid-masjid, di musalla itu ada tadabbur Al-Quran ataupun halaqah gitu ya. Jadi itu ada pembelajaran. Jadi kita cari-cari tahu, apalagi aku kan seorang pendeta besar yang amat besar sekali kan. Tiba-tiba dicari tahu di Bible itu ada manusia yang menjadikan anak manusia Tuhan. Nah, dicari-cari tahu, Al-Quran menjelaskan tentang anaknya Maryam, gitu ya. Cari-cari tahu di Al-Quran ada satu sosok diutus kepada Bani Israel. Malahan di suatu kitab, kita kan mencari tahu nih, nah kan, mencari-cari tahu, ketemu di suatu kitab ada namanya di sini ya, di Yohanes 17:3 nih, cari-cari tahu di sini ada namanya Isa Al-Masih. Nah. Jadi kita nih penasaran nih. Itu ini, Pak Pendeta Besar, Isa Al-Masih itu siapa Pak Pendeta Besar? Nah, soalan bagus ya. Jadi cari-cari tahu ada Isa Al-Masih di sini. Lebih kita mendalami di kitab ini ya, nggak tahu lah kitab apa nih ya. Nanti kita jelaskan ya. Kita cari-cari tahu di kitab ini lebih mendalam lagi. Ketemu di sini di Roma ya. Roma 14:9 dikatakan di sini, ini kan dikatakan ya, ini ya, dikatakan di Roma 14:9, dicari-cari tahu di sini, karena untuk itulah Al-Masih mati. Al-Masih tadi ini dan mati dan kembali jadi supaya ia menjadi junjungan yang ilahi. Nah, malahan di sini katakan supaya ia menjadi Tuhan. Dak gila babi ini orang ini. Nah, kan? Jadi kita lebih mendalami, berarti ada suatu kaum, ada suatu umat, ada suatu masyarakat menyembah anak manusia. Jelas dikatakan Al-Quran merujuk pada siapa? Ya, di zaman sekarang siapa? Ya, Kristen. Kafir kalian, kafir. Gitu loh, kafir. Itu sebab kita harus mencari tahu, mengkaji, cari tahu. Berarti ada suatu kitab yang diikutin oleh satu umat, suatu masyarakat menyembah anak manusia. Gitu ya, Bang Jimmy ya. Nah, jadi jangan lagi Bang. Itu Bang Pak Jimmy Pendeta Besar, datanya yang pertama tadi, data Isa Al-Masih itu di mana Pak Pendeta Besar? Penasaran juga kawan-kawan yang di bawah itu. Oke. Oh, bisa ada Isa Al-Masih itu. Itu ada di Yohanes 17:3 gitu ya. Malahan dikatakan lagi Yohanes di 17:3 ya. Yohanes 17:3 itu ya. Ada Isa Al-Masih. Nanti teman-teman Kristen diketik aja. Teman-teman Muslim pun harus tahu juga ya tentang ini supaya ini pengetahuan aja gitu ya. Jadi kita tuh di Islam itu sebab ada Allah memerintahkan kita mencari tahu. Apalagi di zaman sekarang ni banyak berita-berita yang datang gitu ya. Apalagi ada media sosial, tiba-tiba on TikTok ada manusia mengajak menyembah anak manusia. Ini kan penyesat ini. Jadi harus kita cari tahu siapa ini orang gitu ya. Apalagi sekarang di zaman global ya. Dunia global ini di zaman banyaknya fitnah dan sebagainya, harus kita pengetahuan umum lah, nggak salah ya tentang ini. Jadi kita harus mengasih tahu kepada orang di luar sana, di zaman ini ada orang menyembah manusia seperti yang dijelaskan di Al-Quran Nur Karim gitu ya.
luar biasa ya. Mungkin begitu bang hostnya dan teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau narasi yang dibawa gitu. Jadi itulah Ya, tapi lanjut. sebelum dilanjut ke materi yang lain ya bang host ya, mungkin ingin aku sedikit menjelaskan juga ya tentang sebab banyak daripada teman-temanku yang muslim juga ya bertanya kenapa di sini komalnya Batam Ponsel ataupun gereja Batam Ponsel ini tidak menurunkan oten-oten yang ngeyel, nggak ngerti ditanya apa jawabnya apa gitu kan. Malah kita selalu melihat di typing turunin dia host, turunkan dia host, dia oten botol host, dia oten gitu kan, biasa kita perhatikan kan. Jadi uniknya di komal Batam Ponsel kita nggak akan menurunkan seperti barusan lah, benar kan? Kita nggak menurunkan dia yang kabur. Dia yang kabur sendiri ya, kita nggak nurunkan dia. Itulah antara contohnya. Kerana apa? Mereka Kristen ini memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol. Apa itu botol? Nah, apa itu botol? Kalau kalian bertanya kepada Kristen ataupun pendeta di gereja, ya dia nggak ngerti dia. Malah dia pelangap. Padahal udah tertulis di Bible. Udah dijawab di Bible itu apa itu botol, udah dijawab. Cuma pendeta di gereja yang enggak ini congor aja di gereja sana, congor, nggak ngerti dia data Bible, nggak ngerti dia, ya. Jadi udah dijawab di Bible itu, nanya teman-teman Kristen, kenapa aku selalu memanggil oten botol ya? Botol oten ini selalu harus aku jelaskan juga kepada orang ramai di luar sana. Setiap hari pun enggak, setiap jam aku jelaskan enggak apa-apa. Sebab kan Kristen kan berbeda-beda ya yang datang ya. Nah, jadi dia di Bible ya teman-teman Kristen, kalian udah tahu. Sebenarnya ini pun banyak juga ditanyakan oleh Kristen kepada aku. Malah mereka marah-marah kepada aku ya. Ini pendeta Hayas yang amat besar sekali ini ngapain manggil kita botol, oten botol, oten botol, oten. Kenapa? Gitu kan? Nah, jadi ketawa. Jadi apa? Jadi harus kita menjawab kepada mereka ini yang bertanya itu, yang banyak sangat bertanya kepada aku itu namanya itu Julianus, Kristen dia. Julianus anak kepada Steven, tapi bukan Bang Steven inilah ya. Yang dia itu Bang Steven. Nah, kakak. Bukan Abang Steven ya. Kalau Bang Steven ni pintar ya. Jadi namanya Julianus cewek Kristen dia. Dia ini bertanya kepada aku kan. Nah, masih muda dia. Bagus, masih muda. Tapi botol dia. Muda botol ya. Ni apa-apa lah namanya Kristen kan. Jadi dia bertanya, ini kenapa nih Ahaya selalu manggil kami botol, oten botol. Malahan mengatakan pendeta kami di gereja semuanya congor, botol. Lah, ini Julianus ni kadang-kadang itulah aku bilang dia enggak, malahan dia setiap hari bertanya kepada aku. Padahal udah ku jawab kan? Dia enggak ngerti apa yang ku jawab itu. Inilah masalah nih Kristen ini. Otak enggak mau dipakai. Ngapain udah dijawab enggak mau catat ya. Jadi Julianus ya, dia ini Julianus ni masih muda, umur 20 dia. Barang bagus dia, tapi itulah Kristen ni biasalah ya. Ya Bang Zain ya, bau palat dia bang. Bau busuk Kristen ni, ceweknya ini. Bau palat ya, Bang Zain ya. Bau palat. Bau palat nanti kalian cari bau gimana. Bau palat tu. Jadi Kristen ni, cewek Kristen ni dia enggak berbeza dengan muslimah. Yang muslimah tu kemudian wangi gitu. Ada bersucinya ada sebagainya gitu kan. Itu sebab kalau Kristen ni duduk di tepi kita, dia busuk dia. Mau muntah aku Kristen bau. Mabuk lah, minum Tiger beer lah, busuk dia. Jadi Kristen ini dikasih ada datanya di Bible, dia ini memang sudah dinubuatkan untuk menjadi Bang Marshall, Assalamualaikum Bang, agak noise. Mungkin sambungannya itu. Nah, jadi Kristen memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol, ada di Bible itu, ya.
Assalamualaikum Bang Marshall. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dagrunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. aku cuma mau naik, Agak noise, aku Bang. naik cuma. Oh iya, masih noise ya, nggak apa-apa sebentar. Aku cuma sebentar doang. Boleh nanya ya, Bang ya? Ya. Bang Ayas. Hmm. Bang Ayas Silakan, Bang Ayas. tahu Diraya kan? Diraya, ya Diraya. Dia kan waktu itu mualaf. Dia murtad lagi atau gimana maksudnya? Murtad Ya. lagi dia, Bang. Murtad lagi. Astagfirullahalazim. Pantes lah tadi aku lihat room dia isinya orang Kristen semua. Oh, dia murtad lagi. Kapan tuh, Bang? Udah lama ya? Tahu juga sih, mungkin 1 bulan 2 bulan nggak tahu dah. Itu baru itu. Oh, oke. Iya. Oke, Bang, makasih ya, Bang ya. Aku turun lagi ya. Oke, Bang Marshall. Yuk. Ya, baik. Terima kasih Bang Marshall. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku lanjutkan ya. Jadi tentang Kristen botol, ini sudah dinubuatkan. Itu sebab kalian Kristen, ini terutama pendeta-pendeta, ya. Kalian ketika menjelaskan kepada jemaat kalian di gereja harus berpandukan kepada data. Jangan kalian duk pelangak-pelongok di gereja, ditanya Bible di mana ayatnya nggak tahu. Bagaimana kalau jadi pendeta? Botol kalian Kristen semuanya. Ya, pendeta. Itu sebab banyak jemaat kalian botol, ditanya apa, jawabnya apa, ya nggak ngerti. Kristen, ya, ditanya apa jawabnya apa, macam barusan itu. Ya, ditanya A jawabnya B, ditanya B jawabnya C. Jadi nubuatan untuk kalian Kristen untuk menjadi botol itu ada di Bible. Itu sebab kalau ditanya ketuhanan kalian nggak tahu kalian. Tuhanmu berapa? Satu-satunya katanya itu kan. Yesus Tuhan bukan Tuhan. Bapa Tuhan juga katanya. Roh Kudus Tuhan juga. Berapa Tuhan? 1. Botol nggak? Ya botol. Inilah Kristen. Tentang ketuhanan dia nggak ngerti. Padahal udah jelas ditulis di Bible. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kalian jadikan Tuhan 3. Nggak botol kalian. Ya Kristen. Nah inilah kalian Kristen. Bodohnya kalian. Jadi ada tertulis nubuatan untuk kalian Kristen menjadi botol. Itu di mana? Di Bible lah. Ya, di Bible kalian, kitab Doraemon kalian itu. Di mana itu? Di sini. Di Yeremia, ya. Yeremia 4 titik bertindih 22. Nah, ini. Ini. Malam tadi pagi ada juga yang DM aku ya. Yang DM aku tentang HP ku problem ya satu ya. Tapi di DM di HP satu lagi itu ya. Nah, di DM di HP satu lagi malahan dia bertanya, apa itu botol? Berarti kan nggak baca Bible ini. Nih di sini dijawab di Bible kalian ini. Di mana? Di Yeremia 4 titik bertindih 22. Dia nanya, ngapain manggil titik bertindih? Kalau di sana dibagi titik 2 kayaknya, ya. Kalau di bahasaku titik bertindih ini, ya, titik bertindih. Titik udah lucu bunyinya. Sebab Kristen dia nyolong dia, kerjaannya nyolong aja. Kitab Yahudi dinyolong, dicuri, ditempelkan ke perjanjian bohong dia itu. Benar kan? Kitab Yudaisme diambil oleh Kristen, ditempelkan ke perjanjian baru itu, dijadikan Bible. Gak botol nih Kristen ini. Benar kan? Nah ini. Terus diambil pula, dijadikan pula Yesus yang anak manusia ni Tuhan. Ikutin ajaran si Paulus. Nah ini dia. Nah, koma goyang. Kenapa? Dikencangkan lagi kawan-kawan. Tep layar kawan-kawan. Dikencangkan tep layar kawan-kawan. Kenapa sebut-sebut bapak botak? Pasti kenal lah kalau sebut si botak itu. Bang Jaid. Ya, monitor pendeta magang. Ini yang barusan dibilang sama pendeta besar tentang si botak Paulus itu. Ternyata
dia itu hamil itu ada sebab musababnya itu. Kalau saya baca Bible. Oh, bisa hamil juga Paulus rupanya ya. Iya. Tapi Pak Pendeta mohon izin mau lanjut atau gimana ini? Udah dibawa, on off-nya udah dibawa, dinaikkan lagi tuh. Oh iya.